Hai teman-teman, pada hari ini kami akan menjelaskan video tentang indeks harga properti residensial. Selamat menikmati. Dan perkenalkan, inilah tim kami. Halo bro. Lu bro. Tahu berita terbaru tentang IHPR nggak lu bro? IHPR, apaan tuh bro? Jelasin dong, emang kenapa sih? Nah oke, bentar bro, biar temen gue yang jelasin ya. Oke bro. IHPR atau yang bisa disebut dengan indeks harga properti residensial adalah indeks yang dibangun oleh Bank Indonesia berdasarkan survei terhadap sampel pengembangan proyek perumahan di kota besar Indonesia. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi harga properti itu sendiri adalah kondisi makroekonomi, tingkat suku bunga, lokasi, dan tata kota. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor dari properti terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung pertumbuhan sektor properti adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sendiri. Pertumbuhan penduduk ini menandakan kebutuhan dari permintaan end user yang akan terus meningkat. Sedangkan faktor penghambat, bagi para investor, sektor properti bukan prioritas alternatif investasi mereka saat ini. Maka dari itu mereka mengambil sikap wait and see. Sejak kuartal 1 tahun 2020, aktivitas sewa menyewa yang terbatas menyebabkan perlambatan penyerapan dan menjadikan harga sewa berada di bawah tekanan. Contoh sektor lain yang mempengaruhi yaitu ada sektor properti, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor perumahan, dan sektor perhotelan. Hasil survei harga properti residensial primer mengindikasikan harga properti residensial pada triwulan 3 tahun 2021 masih tumbuh terbatas secara tahunan, terlihat pada grafik 1. Indeks harga properti residensial triwulan 3 tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 1,41%, sedikit lebih rendah dibandingkan pada triwulan 2 tahun 2021 yang berada di 1,49%. Begitupun juga dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya berada di angka 1,51%. Dari grafik IHPR triwulan 3 tahun 2021, grafik 2 mengindikasikan IHPR rumah tipe kecil, grafik 3 mengindikasikan rumah tipe menengah, dan grafik 4 mengindikasikan rumah tipe besar. Perlambatan IHPR tersebut terutama terjadi pada tipe menengah dan tipe kecil yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 1,39% dan 2,03%. Lebih rendah dari 1,59% dan 2,07% pada triwulan sebelumnya. Sedangkan tipe besar tumbuh relatif stabil pada kisaran 0,80%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya developer untuk menghabiskan rumah ready stock di mayoritas kota yang terpantau sehingga cenderung menahan kenaikan harga. Berdasarkan wilayah, perlambatan pertumbuhan IHPR terutama terjadi di kota Medan sebesar 2,96%, kemudian diikuti oleh Pekanbaru 2,80% dan Padang yang berada di angka 0,96%. IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya.
Sejalan dengan perlambatan IHPR, penjualan properti residensial primer triwulan 3 tahun 2021 secara tahunan juga tercatat masih berada dalam tren penurunan. Penjualan rumah tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 15,19% year on year, lebih dalam dari kontraksi sebesar minus 10,01% year on year pada triwulan sebelumnya. Namun masih lebih baik dari minus 30,93% year on year pada triwulan ketiga tahun 2020. Penurunan volume penjualan pada triwulan ketiga tahun 2021 disebabkan oleh penurunan penjualan yang signifikan pada tipe rumah kecil, yaitu minus 32,99% year on year, sedangkan tipe rumah menengah dan besar tercatat mengalami kenaikan, masing-masing tercatat 7,01% year on year dan 45,57% year on year. Secara triwulanan, penjualan properti residensial triwulan ketiga tahun 2021 terpantau mengalami perbaikan dan naik sebesar 1,67%. Setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar minus 13,02%, kenaikan penjualan rumah terjadi pada tipe rumah menengah dan besar, sedangkan tipe rumah kecil masih mengalami penurunan yang lebih dalam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penjualan terbatas yaitu 1. Kenaikan harga bahan bangunan, 2. Masalah birokrasi dan perizinan, 3. Suku bunga KPR, 4. Proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, 5. Perpajakan. Dan ini adalah penjelasan kami tentang IHPR.